Baik, selamat siang, saudara. Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai topik integral domain. Ya, jadi kalau pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai field, ya, ada dari ring itu tambahan ada 3 aksioma menjadi field. Nah, sekarang kita akan bahas suatu konsep mengenai integral domain yang nantinya juga akan dari ring itu tambahnya juga sama dengan field, ya, ada 3 aksioma berikutnya di situ. Nah, kemudian nanti kita mohon dalam diskusi akan bisa kita bandingkan antara field dan integral domain, ya. Jadi bagaimana hubungan antara keduanya itu. Baik, yang akan presentasikan mengenai materi integral domain ini adalah Kusnatul, Mediana, dan Nurul. Maka kesempatan ini langsung aja saya persilahkan untuk Kusnatul dan kawan-kawan untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih. Saya izin share screen ya, Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai integral domain. Anggota dari kelompok 2 terdiri dari Husnatul Mufidah, NIM 190210101019, Mediana 190210101021, dan saya sendiri Nurul Wahidah, NIM 190210101078. Untuk yang pertama yaitu mengenai pembagi nol yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama yaitu definisi pembagi nol. Jika A dan B adalah 2 elemen tak nol pada suatu ring R, sedemikian hingga A dikali B sama dengan 0, maka A dan B ini disebut sebagai pembagi nol. Jadi, pembagi nol ini adalah suatu elemen yang tak nol, tetapi jika dikali dengan elemen tak nol lainnya, hasilnya adalah 0. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Pada ring Z6, 2 elemen Z6 adalah pembagi nol, karena terdapat elemen tak nol lainnya di Z6, yaitu 3. Sehingga 2 dikali 3 sama dengan 0 dengan operasi perkalian modulo 6. Nah, apakah masih ada pembagi 0 lainnya di Z6? Kita perhatikan tabel berikut. Di sini dapat kita lihat masih ada hasil perkalian lainnya yang bernilai 0 selain 2 dikali 3, yaitu 3 dikali 2, 3 dikali 4, dan 4 dikalikan 3. Jadi, semua pembagi 0 yang ada di ring Z6 adalah 2, 3, dan 4. Mungkin sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Belum. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu teorema 1. Elemen tak 0M dalam ring Zn adalah pembagi 0
jika dan hanya jika FPB M, N tidak sama dengan 1. Di sini kita akan membuktikan dari dua arah. Yang pertama, pembuktian dari arah kiri. Misalkan M elemen Zn dan M tidak sama dengan 0. Diketahui M pembagi 0 dari ring Zn, yaitu M dikali S sama dengan 0 untuk suatu S elemen Zn dan S tidak sama dengan 0. Jika M pembagi 0 dari Zn, artinya M dikali S sama dengan 0 untuk S di Zn yang bukan 0, menurut definisi yang pertama tadi. Selanjutnya, akan ditunjukkan FPB-nya tidak sama dengan 1. Di sini kita akan menggunakan cara kontradiksi. Andaikan FPB M, N itu sama dengan 1. Karena M dikali S sama dengan 0 dalam ring Zn, artinya hasil kali M dikali S adalah kelipatan dari N. Nah, sehingga dapat ditulis M dikali S sama dengan N dikali T. N dikali T ini berarti kan kelipatan N. Jadi, N dikali T di Zn modulo N hasilnya adalah 0. Nah, karena MS sama dengan NT, maka MS habis dibagi N. MS dibagi N hasilnya T. Karena M dan N relatif prima, dari mana? Karena di awal kita mengandaikannya FPB-nya sama dengan 1. Jadi, M dan N ini tidak saling membagi. Karena M tidak membagi N, maka yang harus membagi N adalah S. Padahal S kurang dari N. Karena S ini kan merupakan elemen Zn. Jadi anggota elemen Zn mulai 0 sampai N dikurangi 1. Jadi jelas S ini kurang dari N. Nah, maka nilai S yang mungkin adalah 0. Karena di sini M dikali S sama dengan 0, dan M-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi S harus 0. Nah, di sini terjadi kontradiksi, sehingga pengandaiannya salah. Maka terbukti bahwa FPB M, N tidak sama dengan 1. Selanjutnya, pembuktian yang dari arah kanan. Diketahui FPB dari M, N tidak sama dengan 1. Nah, di sini kita misalkan FPB-nya D yang tidak sama dengan 1. Artinya, D ini habis membagi M dan N. Karena di sini kan FPB-nya tidak sama dengan 1. Kalau yang awal tadi, FPB-nya sama dengan 1, makanya di sini tidak habis membagi. Nah, jadi M dibagi D dan N dibagi D, keduanya adalah bilangan bulat tak 0. Karena M dan N tidak 0. Selanjutnya, akan ditunjukkan bahwa M adalah pembagi 0. Perhatikan bahwa M dikali N dibagi D itu sama dengan M dibagi D dikali N. Sifat asosiatif. Nah, sementara di sini M dibagi D dikali N sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di Zn, kalau kelipatan N, berarti hasilnya adalah 0. Karena M dibagi D dikali N ini 0, maka M dikali N dibagi D ini hasilnya juga 0. Nah, karena M dan N dibagi D tak 0, jadi terbukti bahwa M adalah pembagi 0. Pembagi 0 ini digunakan untuk memahami materi integral domain yang akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya mengenai integral domain. Definisi dari integral domain. Sebuah ring komutatif dengan unity dan tidak memuat pembagi nol disebut integral domain. Sehingga dari definisi ini dapat kita ketahui sebuah ring dikatakan integral domain jika memiliki ring komutatif dan memiliki ring unity atau ring satuan, dan yang ketiga tidak memuat pembagi nol. Selanjutnya bisa di next. Nah, aksioma-aksioma untuk memenuhi integral domain. Selanjutnya mengenai aksioma-aksioma untuk memenuhi integral domain. Yang pertama, tertutup terhadap operasi pertama. Kita misalkan di sini kita mengambil operasi pertama yaitu operasi penjumlahan dan operasi kedua adalah operasi perkalian. Jadi yang pertama tertutup terhadap operasi pertama, berarti tertutup terhadap operasi penjumlahan. Yang kedua, asosiatif terhadap operasi pertama, maka asosiatif terhadap operasi penjumlahan. Yang ketiga, identitas terhadap operasi pertama. Yang keempat, inverse terhadap operasi pertama. Yang kelima, komutatif terhadap operasi pertama. Nah, yang keenam, tertutup terhadap operasi kedua, yaitu operasi perkalian. Yang ketujuh, asosiatif terhadap operasi kedua. Yang kedelapan, identitas terhadap operasi kedua. Yang kesembilan, komutatif terhadap operasi kedua. Yang ke-10, tidak ada atau tidak memuat pembagi nol. Yang ke-11, distribusi operasi kedua terhadap operasi pertama atau distribusi operasi perkalian terhadap operasi penjumlahan. Untuk lebih jelasnya bisa melihat contoh berikut. Bisa di next, Usna. Nah, baik, untuk selanjutnya kita mengambil contoh bahwa misalkan Z5 itu memuat 0, 1, 2, 3, 4. Ini terhadap operasi penjumlahan dan perkalian, yaitu akan menjadi daerah integral atau integral domain. Pembuktiannya, di Z5 dengan operasi penjumlahan akan membentuk grup abelian. Kemudian bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Untuk setiap A dan B elemen dari Z5, maka A ditambah B adalah elemen Z5. Kita ambil contoh, misalnya 1. 1 ditambah dengan 2. Hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini merupakan anggota dari Z5. Kemudian untuk bersifat asosiatif. Untuk setiap A dan B elemen dari Z5, maka dalam kurung A ditambah B ditambah C akan sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Misalnya kita mengambil A-nya 1 ditambah dengan 2 ditambah dengan 1. Hasilnya akan sama dengan 1 ditambah dalam kurung 2 ditambah 1. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ditambah 1. Yang sebelah kanan. Hasilnya 1 ditambah 3. Jadi yang sebelah kiri hasilnya 4. Dan yang sebelah kanan hasilnya juga 4. Hasilnya sama. Jadi terbukti bahwa bersifat asosiatif.
dan mempunyai elemen identitas, yaitu E sama dengan 0. E sama dengan 0. Kemudian untuk setiap elemen mempunyai inverse. Untuk inverse dari 1 itu sama dengan 4. Inverse dari 1 itu adalah 4. Untuk inverse dari 2 itu sama dengan 3. Inverse dari 3 sama dengan 2. Dan inverse dari 4 adalah 1. Dan bersifat komutatif. Untuk setiap A dan B elemen dari Z5, maka A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas? Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan, bisa di next, Mbak. Itu tadi untuk operasi penjumlahan. Nah, yang kedua ini terhadap operasi perkaliannya. Membentuk untuk Z5 dengan operasi perkalian akan membentuk grup abelian bersifat komutatif terhadap operasi perkalian. Maksudnya untuk setiap A dan B elemen dari Z5, maka A dikali B akan sama dengan B dikali A. Kemudian bersifat tertutup pada operasi perkalian. Untuk setiap A dan B elemen dari Z5, maka A dikali B merupakan elemen dari Z5. Kemudian bersifat asosiatif. Untuk setiap A dan B elemen dari Z5, maka A dikali B dalam kurung, kemudian dikali dengan C, akan sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Nah, ini tadi caranya sama seperti operasi penjumlahan. Kemudian untuk yang selanjutnya, Z5 memenuhi sifat distributif pada operasi pertama terhadap, ini maksudnya operasi kedua terhadap operasi pertama. Mohon maaf. Untuk setiap A dan B elemen dari Z5, maka A dikali dengan dalam kurung B ditambah C akan sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Dan A ditambah B di dalam kurung dikali dengan C sama dengan A dikali C ditambah B dikali C. Itu yang selanjutnya, Z5 memiliki elemen satuan atau unity sama dengan 1. Kemudian Z5 tidak memiliki pembagi 0. Dapat kita lihat di tabel Kelly. Untuk setiap A dan B elemen dari Z5, maka A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, sehingga A dikali B tidak sama dengan 0. Yang menjadi fokus kita yaitu hasil perkalian dari elemen tak 0. Berarti mulainya dari 1 hingga 4. Hasilnya adalah yang ini. Nah, di dalam sini kan tidak ada hasil perkalian yang 0. Jadi jelas bahwa Z5 tidak memiliki pembagi 0.
Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Saya Mei, Ya, dipersilakan. slide sebelumnya. Iya. Untuk pembuktian bahwa Z5 dengan operasi penjumlahan membentuk grup abelian itu, untuk poin yang setelah mempunyai elemen identitas yang berbunyi, setiap elemen mempunyai inverse. Nah, di Z5 itu kan elemennya itu 0, 1, 2, 3, 4. Tapi di situ dicantumkan yang memiliki inverse itu 1, 2, 3, dan 4. Dan 0 itu dia mempunyai inverse atau tidak. Kan di situ katanya setiap elemen dari Z5 mempunyai inverse ya. Kalau 0 itu gimana? Apakah bisa dipahami? Bisa, Elo. Oke. Untuk integral domain ini sebenarnya yang menjadi fokusnya itu adalah elemen yang tak nolnya. Makanya kita menulisnya itu 1, 2, 3, dan 4. Sehingga dicari inverse-nya itu ketemu hasilnya 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu, Elo. Oh, jadi elemen-elemen yang tak nol gitu, kah? Iya. Oh, gitu. Ya. Ya. Terima kasih. Bisa Iya, dipahami. sama-sama. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Ataukah sudah jelas? Sudah jelas. Baik, bisa dilanjut, Mbak Usna. Untuk selanjutnya, yaitu pembuktian dari teorema 2 yang berbunyi setiap field F merupakan integral domain yang akan dijelaskan oleh Nurul. Pada Nurul, dipersilakan. Baik, selanjutnya teorema 2 yang berbunyi setiap field F merupakan integral domain. Nah, misalkan F suatu field, akan dibuktikan bahwa F ini adalah integral domain. Dari materi field sebelumnya, yaitu dikatakan bahwa field itu merupakan ring yang komutatif terhadap perkalian, dan field juga mempunyai elemen satuan. Nah, dari definisi integral domain kan akan dikatakan integral domain jika ring komutatif terhadap perkalian, jika ring memiliki elemen satuan, dan tidak mempunyai pembagi nol. Sehingga yang akan kita buktikan yaitu hanya satu, bahwa tidak mempunyai pembagi nol. Jadi, ambil sembarang A, B, elemen F dengan A dikali B sama dengan 0. Dan A tidak sama dengan 0. Sehingga A dikali B sama dengan 0. Nah, karena A di sini merupakan anggota field, maka A akan mempunyai inverse terhadap perkalian. Sehingga A B sama dengan A inverse, karena A dikali B sama dengan 0, maka A inverse dikalikan 0. Sehingga A inverse dikalikan A dikalikan B sama dengan 0. Kemudian A inverse dikalikan A akan menghasilkan identitas, kemudian identitas dikalikan B sama dengan 0, sehingga identitas dikalikan B, hasilnya B, yaitu sehingga B sama dengan 0. Begitupun juga untuk B tidak sama dengan 0. Maka sama seperti ini. Jika di sini adalah A tidak sama dengan 0, maka B-nya yang sama dengan 0. Maka jika B yang tidak sama dengan 0, maka A yang sama dengan 0. Jadi F terbukti bahwa tidak mempunyai pembagi 0, sehingga F field merupakan daerah integral. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, akan kami lanjutkan untuk ke teorema selanjutnya. Baik,
untuk teorema 3 yang mengatakan bahwa setiap daerah integral berhingga merupakan field. Untuk pembuktiannya, kita tahu bahwa yang pertama, field itu ringnya komutatif. Ringnya komutatif dan punya elemen satuan. Elemen satuan. Elemen satuannya itu 1. Dan di integral domain juga seperti itu. Nah, yang belum ada di integral domain yaitu inverse terhadap perkalian. Jadi kita misalkan D adalah daerah integral berhingga dengan n elemen. Katakanlah anggota dari daerah integral atau integral domain memuat D1, D2, D3, dan seterusnya hingga Dn. Misalkan A adalah sebarang elemen tak nol dari D sebanyak n elemen, maka A ini akan dikalikan dengan setiap elemen dari D. Jadi A dikali D1, A dikali D2, A dikali D3, dan seterusnya hingga A dikali Dn. Karena A tidak sama dengan 0, sehingga kita mempunyai A dikali AI sama dengan A dikali AJ. Akibatnya adalah AI sama dengan AJ menggunakan hukum kanselasi. Karena itu n elemen di atas semuanya itu berbeda. Elemen dari D ini semuanya berbeda. Dan karena itu adalah elemen di dalam D-nya sendiri, maka terdapat suatu elemen yang harus sama dengan elemen identitas. Misalkan tadi A dikali dengan AK. Elemen identitas dari perkalian ini adalah 1. Jadi AK ini merupakan inverse dari A, dan karena A adalah sebarang elemen tak nol dari D, maka D adalah suatu field. Dari sini, apa ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ataukah sudah jelas? Apa perlu untuk diulang? Maaf Mbak, yang sebelah kiri bisa diulang lagi. Yang apa Mbak? Yang sebelah kiri yang dari karena itu n elemen di atas semua berbeda dari situ. Soalnya sinyalnya agak
Nggak dengar suaranya tadi. Oh ya, karena ini kan daerah integral D, ini elemennya itu sebanyak N. Sebanyak N. Nah, dari sebanyak N elemen ini, elemennya itu semuanya berbeda. D1 ini nanti berbeda dengan D2, akan berbeda dengan D3, hingga seterusnya sampai Dn. Dan karena semua elemennya ini di dalam D, yang D tadi merupakan daerah integral, maka terdapat suatu elemen yang harus sama dengan elemen identitas. Karena apa? Karena kita ingin menunjukkan bahwa di dalam daerah integral ini memuat inverse terhadap perkalian. Sehingga nanti ada A dikalikan dengan AK, hasilnya akan sama dengan 1. 1 ini adalah identitas dari perkalian, dari inverse terhadap perkalian. Nah, karena itu AK ini adalah inverse dari A. Dan A adalah sebarang elemen tak nol dari D, maka terbukti bahwa D adalah suatu field. Seperti itu, Mbak. Apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Mei izin bertanya. Iya. Nilainya A, AI, AJ, AK itu berarti beda-beda? Iya, beda. Oh iya, wis. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin teman-teman. Oh ya. Untuk nilai A, AI, sama AC, AK itu juga elemen dari D itu. Iya, di dalamnya itu memuat AI dan AC. Tapi sebenarnya ini tuh merupakan kontradiksinya. Ini kan hasilnya A, I sama dengan AC. Padahal dikatakan bahwa ini setiap elemennya itu berbeda. Jadi pengandaiannya salah. Jadi ini benar. Oh, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih. Bahwa, oh iya. Bagaimana teman-teman yang lain? Apa bisa dilanjut? Bisa. Ya, silakan untuk dilanjut, Mbak. Nah, untuk selanjutnya adalah latihan soal. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mencoba mengerjakan, kami silakan. Baik, biar tidak vakum, saya mau bertanya nih. Baik, Bapak. Ya, kalau misalkan kemarin kan untuk yang field itu lebih apa yang ditonjolkan itu bahwa setiap elemen
nolnya itu punya inverse gitu ya. Jadi setiap elemen tak nolnya itu merupakan suatu unit ya. Karena apa? Jadi setiap elemen tak nolnya punya inverse, itu yang untuk yang field ini. Nah, sekarang aksioma yang menekankan pada integral domain itu adalah bahwa elemen dia tidak memuat ya, tidak memuat pembagi nol ya. Tidak memuat pembagi nol. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bisakah suatu elemen itu sekaligus dia karena sama-sama, kalau pembagi nol kan juga elemen tak nol juga ya. Jadi kalau nol bukan pembagi nol. Jadi kalau misalkan pembagi nol itu elemen juga harus di elemennya persyaratannya harus tak nol dulu. Kemudian unit itu juga elemennya harus tak nol juga. Nah, apakah ada bisa suatu elemen yang sekaligus menjadi pembagi nol dan juga sekaligus menjadi unit atau punya inverse? Silakan. Mungkin teman-teman yang lain mungkin juga bisa menjawab ini. Silakan. Nanti tolong dicatat oleh kelompok ini siapa yang aktif ya dalam menjawab, di dalam memberikan masukan ya atau bertanya. Ya, silakan. Jadi apakah bisa ya, jadi karena kan tadi kan kalau untuk field itu kan ini aksioma yang ke-11 ya, jadi aksioma yang terakhir. Kalau itu kan tetap untuk field itu adalah ring komutatif dengan unity. Jadi dia ring yang operasi keduanya komutatif dan dia punya unity, jadi elemen satuan terhadap operasi yang kedua. Ini. Nah, untuk integral domain juga dikatakan ring komutatif dengan unity, berarti sama. Yang berbeda antara integral domain dan field itu hanya pada aksioma yang terakhir. Ya, kalau pada field, ring komutatif dengan unity yang setiap elemen tak nolnya merupakan unit atau setiap elemen tak nolnya punya inverse pada operasi yang kedua. Ya, kemudian sementara untuk yang integral domain ini dinyatakan bahwa ring komutatif dengan unity, nah kemudian ke aksioma sebelahnya yang tidak memuat pembagi nol. Itu. Nah tadi dikatakan pembagi nol itu adalah sebuah elemen ya, jadi elemen misalkan A dan B kedua-duanya tidak nol, tapi kalau dikalikan sama dengan nol maka A dan B itu dikatakan bagi nol. Tetapi di dalam integral domain itu tidak ada elemen yang semacam itu. Nah sekarang apakah bisa sebuah elemen itu sekaligus menjadi pembagi nol dan sekaligus menjadi unit atau punya inverse operasi yang kedua? Ini mendasar sehingga nanti penting untuk kita bisa menganalisa struktur yang lanjutan baik terhadap integral domain maupun terhadap field. Ya, gimana? Bisakah sebuah elemen sekaligus menjadi integral sekaligus menjadi unit dan sekaligus dia merupakan pembagi nol, sehingga nanti kita bisa melihat bagaimana distribusi dari elemen dalam sebuah ring itu tadi. Jadi distribusi elemen terhadap satu ring. Ya, sehingga nanti akan bisa menjadi sesuatu yang kita bisa memilahkan ini. Oh, ini struktur ini merupakan integral domain, struktur ini merupakan field, struktur ini bukan integral domain, ini bukan field, begitu. Ada yang mau menjawab mungkin kelompok ini? Gimana kira-kira?
Tadi sebenarnya sudah clue-nya sudah ada di dijelaskan itu tadi ya. Dari clue-nya sudah ada. Anda juga sudah bagus untuk mempresentasikan ya, menghubungkan antara integral domain dan field ya, dengan membuktikan teorema tadi bahwa setiap field pasti integral domain ya. Tetapi tidak semua integral domain merupakan field. Ya, jadi hanya integral domain yang berhingga saja yang merupakan field. Nah, ini tadi Anda sudah mempresentasikan untuk menunjukkan bahwa integral domain yang berhingga itu merupakan field. Ini tadi sudah ditunjukkan di situ, sehingga nanti dari situ akan muncul ya, jadi muncul suatu jawaban apakah suatu elemen itu bisa sekaligus menjadi pembagi nol, sekaligus bisa menjadi unit atau punya inverse terhadap operasi perkalian. Gimana? Oke, waktu kita tidak banyak, kita tinggal 20 menit ya. Oh, nanti 25 menit. Nah, baik, saya minta tolong ini share screen-nya dimatikan dulu. Saya mencoba untuk share screen. Ya, di sini bisa kita lihat ya, membagi nol versus unity. Tapi sebelum itu tadi dinyatakan di sini, ya, kita lihat ya, kita pakai yang kemarin ya. Kita kalau ring ya, ring dengan operasi crash dan operasi bintang, jadi R dengan operasi crash operasi bintang itu dikatakan ring kalau memenuhi 8 aksioma ini ya, 8 aksioma. Ya, jadi aksioma nomor 1 sampai dengan aksioma nomor 5 itu mengatur bagaimana R terhadap operasi yang pertama. Jadi R terhadap operasi yang pertama atau R terhadap operasi crash itu harus merupakan sebuah grup abelian atau grup komutatif. Gitu. Nah, sehingga tertutup asosiatif, kemudian ada elemen identitas, kemudian setiap elemen punya inverse dan operasinya bersifat komutatif. Kemudian aksioma nomor 6 dan 7 itu untuk mengatur operasi yang kedua ya, yang bintang. Jadi R terhadap operasi bintang itu sifatnya tertutup, kemudian operasi bintang itu asosiatif. Kemudian aksioma yang nomor 8 ini menunjukkan sifat distributif dari operasi bintang terhadap operasi crash, ya, operasi yang kedua terhadap operasi yang pertama. Nah, ini jadi ada 8 aksioma ini untuk menjadi suatu ring. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah simpulkan bahwa kalau F ya, suatu himpunan F terhadap operasi crash dan bintang ya, ini dikatakan merupakan suatu field kalau dia merupakan ring komutatif dengan unity yang tiap elemen nolnya itu merupakan unit atau punya inverse terhadap operasi perkalian. Jadi sehingga dengan demikian karena dia ring ya, maka dia harus memenuhi 8 aksioma ini itu jadi ring. Kemudian ring komutatif, nah ini juga harus ini ya, jadi ditambahin lagi ya, aksioma nomor 9 operasi bintang itu harus bersifat komutatif. Kemudian dengan unity berarti ada elemen satuan atau identitas terhadap operasi bintang ya. Jadi operasi yang kedua. Ini nih aksioma nomor 10 nih. Kemudian aksioma nomor 11 ini yang tiap elemen tak nolnya merupakan unit, dari elemen tak nol itu punya inverse terhadap operasi perkalian. Nah, hari ini kita membahas mengenai integral domain ya. Jadi kita membahas mengenai integral domain yang tadi sudah dinyatakan integral domain tadi adalah ring komutatif dengan unity yang tidak memuat pembagi nol. Jadi misalkan D kemudian operasinya penjumlah crash dan juga bintang ya. Jadi ring komutatif dan unity, sehingga ring komutatif dengan unity ya. Sehingga tadi 8 aksioma harus dipenuhi, dia merupakan ring. Kemudian aksioma nomor 9 juga sama, jadi operasi bintangnya bersifat komutatif. Kemudian aksioma nomor 10 juga sama, yakni bahwa mereka punya elemen
identitas, ya, elemen identitas pada operasi yang kedua. Ini hanya yang berbeda antara field dan integral domain itu adalah pada ini tidak memuat bagi nol, ya. Jadi aksioma yang 11 di F di field itu adalah bahwa tiap elemen yang tak nolnya itu punya inverse operasi yang kedua, operasi bintang, ya. Jadi setiap elemen yang tak nol itu merupakan unit ini. Nah, sementara untuk yang di sini, ya, tidak memuat membagi nol. Jadi aksioma yang ke-11 berarti dia tidak memuat membagi nol. Artinya tidak ada elemen yang tak nol yang bila dioperasikan dengan elemen tak nol yang lainnya itu akan menghasilkan nol. Ya, ini. Nah, ini penting nantinya yang akan digunakan. Jadi sehingga dengan demikian kalau misalkan tadi dinyatakan bagaimana hubungan antara field dan integral domain, ya. Jadi aksioma yang pertama itu dinyatakan setiap field pasti integral domain. Ya, jadi setiap field pasti integral domain, sehingga oke, kalau sudah ada diketahui adalah F adalah field, maka berarti aksioma 1 sampai 8, 9, 10 itu sudah dipenuhi. Ya, di sini sama, aksiomanya juga sama, aksioma nomor 1 sampai 10 itu sama. Itu sehingga tinggal menunjukkan ini apakah kalau ini di sini elemen tak nol, ya, ini. Jadi elemen tak nolnya itu punya inverse, maka di sini akan dinyatakan bahwa nanti tidak akan memuat membagi nol. Jadi artinya apakah elemen tak nol, ya, di sini yang tidak punya inverse yang merupakan unit itu akan mengakibatkan bahwa F tadi juga tidak akan memuat membagi nol. Nah, ini sudah ada clue tadi, ya. Clue dari pertanyaan saya mengenai apakah sebuah unit itu bisa sekaligus menjadi sebuah pembagi nol. Nah, ini mungkin ada yang sudah bisa memahami clue-nya itu. Apakah sebuah unit itu bisa merupakan suatu pembagi nol. Nah, ini tadi untuk yang menyatakan bahwa setiap field pasti integral domain dulu. Jadi yang teorema yang pertama tadi, setiap field pasti integral domain. Nah, setiap field pasti integral domain. Nah, di sini aksioma yang 11 ya, dibandingkan dengan aksioma ke-11 yang di integral domain. Nah, di sini diketahui setiap field pasti integral domain. Nah, di sini diketahui bahwa setiap elemen tak nolnya punya inverse. Artinya apa? Setiap elemen tak nolnya itu merupakan unit, ya. Setiap elemen tak nolnya itu merupakan unit. Nah, kalau setiap elemen tak nolnya itu merupakan unit, maka ini akan berakibat bahwa di F itu tidak akan memuat membagi nol. Nah, ini artinya apa? Kalau setiap elemen tak nol itu merupakan unit atau merupakan elemen punya inverse operasi yang kedua, ya, maka itu akan mengakibatkan bahwa F itu nanti tidak akan punya pembagi nol. Gimana? Sudah ada yang nangkap clue-nya ini? Sudah ada yang nangkap clue-nya. Jadi akibatnya gini, jadi gampangannya seperti ini aja, ya. Jadi dibandingkan aksioma nomor 11 pada field dengan aksioma nomor 11 pada integral domain. Jadi kalau elemen tak nolnya itu merupakan unit, maka semua elemen tak nolnya itu merupakan unit, maka berarti struktur itu tidak akan memuat pembagi nol. Padahal tadi apa yang dikatakan pengertian dari pembagi nol? Pengertiannya apa? Pembagi nol. Pembagi nol itu dipenuhi kalau misalkan A tidak nol, B tidak nol, tapi A dioperasikan dengan B itu akan menghasilkan nol. Gitu. Ya, ini. Jadi sama. Jadi pembagi nol itu syaratnya juga harus bukan elemen nol. Unit itu syaratnya juga elemen yang tak nol juga. Ini. Nah, di sini. Nah, sekarang kalau elemen tak nolnya semuanya itu merupakan punya inverse atau merupakan unit, maka akibatnya struktur tadi tidak memuat membagi nol. Ini. Nah, sudah ada yang menangkap belum? Oh, kalau begitu apa? Apakah unit itu merupakan ini? Jadi
katakanlah gini, misalkan untuk yang misalkan di sini ya A itu bukan pembagi 0. A bukan elemen 0, maka berarti apa? A itu merupakan unit. Itu. Nah, A merupakan unit. Nah, A yang merupakan unit tadi itu akan mengakibatkan di sini, di ruas ini, struktur tadi tidak memuat pembagi 0. Berarti apa? Artinya apa? Pembagi 0 itu kalau misalkan dipersatukan juga adalah elemen-elemen yang tak 0 juga. Elemen tak 0 dioperasikan, dikalikan atau dioperasikan operasi yang kedua dengan elemen tak 0, hasilnya adalah 0. Nah, ini kan artinya untuk menjadi pembagi 0 kan juga harus merupakan syaratnya harus elemennya harus tak 0 dulu. Ini sama dengan di sini, untuk bisa menjadi unit elemennya harus tak 0 dulu. Ini. Nah, sehingga di sini kalau misalkan A tidak sama dengan 0, ya untuk semua, kalau A tidak sama dengan 0 maka A merupakan unit atau A itu punya inverse operasi yang kedua, operasi crash. Gitu. Nah, sekarang ini akan mengakibatkan bahwa di aksioma nomor 11 di sini struktur tadi tidak akan memuat pembagi 0. Ini tidak memuat pembagi 0. Jadi kalau artinya apa? Artinya apa? Nah, artinya begini, karena di sini sudah diklaim bahwa ini akhirnya tidak akan memuat pembagi 0. Akhirnya apa? Kalau A unit, ya, kalau A itu merupakan unit, maka A itu bukan pembagi 0. Jadi kalau A itu unit, maka A bukan pembagi 0. Jadi ini yang perlu disuratkan. Sehingga dari sini pertanyaan saya tadi adalah apakah bisa sebuah elemen sekaligus menjadi unit dan sekaligus menjadi pembagi 0, gitu ya. Nah, sekaligus menjadi unit, sekaligus jadi pembagi 0. Ya, jawabannya tidak bisa. Ya, jadi kalau dia sudah unit, maka dia tidak akan menjadi pembagi 0. Demikian juga sebaliknya, kalau dia pembagi 0, maka dia bukan unit. Ya, jadi kalau dia pembagi 0 itu dia bukan unit. Ini ya. Contohnya, nah yang mudah itu kalau misalkan kita ngambil contoh misalkan pada set 6 ya. Jadi dicontohkan pada set 6, isinya adalah 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 45. Nah, ciri khasnya adalah seperti ini. Oke, kalau kita, nah, jadi bedanya antara pembagi 0 dan unity. Ya, jadi pembagi 0 dan unit, ini bukan unity, unit. Ya, ini. Pembagi 0 vs unit. Oke, jadi elemen yang punya inverse operasi yang kedua. Nah, ini. Kalau dikaitkan di dalam Zn, ya di dalam Zn, maka pembagi 0 itu kalau unit tadi ini akan relatif prima dengan n, ya, jadi antara unit dan n itu FPB-nya adalah 1. Sementara kalau pembagi 0 itu tidak relatif prima dengan n. Ya. Jadi pembagi 0 itu tidak relatif prima dengan n. Jadi FPB-nya tidak 1. Ini. Jadi FPB pembagi 0 dengan n itu tidak 1. Tapi kalau yang unit, FPB unit dengan n itu FPB-nya adalah 1, relatif prima dengan n, ya. Sehingga kalau kita kembali di sini nanti, di sini, nah ini mana tadi? Oke, di sini pada Z6 ya 0, 1, 2, 3, 4, 5, ya maka ini bisa kita bedakan, ya maka oke nolnya ini kita keluarkan dulu nolnya, sehingga untuk Z6 yang dikeluarkan elemen nolnya maka akan jadi hanya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, seperti ini. Nah, elemen-elemen ini bisa kita himpunan ini akan bisa kita partisi ke dalam dua kelompok, yakni ke dalam dua kelompok elemen yang merupakan bagi 0 dan kelompok elemen yang merupakan unit. Ya, ini. Tadi yang unit itu adalah yang yang relatif prima dengan n, ya dalam hal ini relatif prima dengan 6. Ya kira-kira apa? Ya dari sini bisa kita bagi dua, yakni yang pembagi 0 dan kemudian kelompok elemen yang merupakan
unit atau punya inverse operasi yang kedua. Dalam hal ini misalkan kalau oleh Z6 berarti operasi perkalian di dalam modulo 6. Nah, ini sehingga untuk bagi 0 itu dikatakan tadi tidak relatif prima dengan 6. Ya, yang tidak relatif prima dengan 6 itu adalah yang 2, 3, dan 4. Oke, nah sementara untuk yang unit, ya, yang unit itu harus relatif prima dengan 6, ya ini isinya 1 dan 5. Oke, ya sehingga elemen-elemen yang tak nol di dalam sebuah ring itu bisa dibagi ke dalam dua kelompok, ya bisa di mana kelompok elemen yang membagi 0 dan mana kelompok elemen yang merupakan unit. Elemen yang merupakan pembagi 0 tidak bisa jadi unit, demikian juga sebaliknya unit tidak bisa menjadi pembagi 0, ya ini jadi 1 kali 5 ya, atau 5 kali 5 atau 1 kali 1 yang tidak akan pernah menghasilkan 0 itu. Tetapi kalau yang di sini bisa mereka bukan 0 tapi 2 kali 3 itu akan sama dengan 6, sehingga 6 akan ekuivalen dengan 0 pada Z6 gitu. 3 kali 4 itu 12. Nah, 12 itu kelipatan dari 6 sehingga nanti akan ekuivalen dengan 0 gitu. Oke, seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian 2, 3, 4 itu merupakan suatu pembagi 0. Ya. Tetapi mereka tidak akan pernah punya identitas, tidak pernah punya inverse terhadap operasi perkalian. Jadi kita tidak pernah menemukan inverse dari 2, 3, 4 ini dalam Z6. Jadi inverse perkalian dari 2, 3, 4 dalam Z6 itu tidak ada. Ya, jadi nanti kita kalikan dengan berapapun tidak akan pernah menghasilkan 1. Ya, ini. Sementara 3 dikalikan dengan berapapun juga tidak akan pernah menghasilkan 1 di dalam Z6. 4 dikalikan dengan berapapun juga tidak akan pernah menghasilkan 1 pada Z6. Itu ya ini. Jadi sehingga pembagi nolnya adalah 2, 3, 4, unitnya adalah 1, 5. 1, nah ini unit 1 inverse-nya adalah 1. 5 inverse-nya adalah 5. Kenapa? 5 kali 5 itu akan menghasilkan 25. Nah 25 pada modulo 6 itu akan ekuivalen dengan 1. Ya. Sehingga 5 kali 5 akan sama dengan 1 pada Z6. Sehingga dengan demikian 5 inverse-nya 5. 1 inverse-nya dirinya sendiri. Gitu ya. Nih, sehingga ini merupakan unit. Ini bukan unit. Nah, sekarang kalau N-nya itu prima, bagaimana? Sekarang kalau misalkan Z5. Oke, Z5 isinya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Begitu. Nah, kalau Z5 ini kita keluarkan elemen nolnya, maka akan isinya adalah 1, 2, 3, 4. Begitu. Ya, ini. Nah, ini kemudian kita partisi ke dalam yang kelompok elemen yang merupakan pembagi 0, kelompok elemen yang kelompok elemen yang merupakan unit. Begitu. Nah, sekarang kita lihat 5 itu tadi adalah bilangan prima, ya. Sehingga apa? Sehingga semua elemen yang ada di bawahnya yang bukan 0, 1, 2, 3, 4 itu semua akan relatif prima dengan 5. Sehingga apa? Sehingga artinya semua elemen yang di sini merupakan unit, ya. 1, 2, 3, 4 itu semuanya unit. Sedangkan pembagi nolnya itu tidak ada. Ini. Nah, sehingga akhirnya apa? Semua elemen dalam Z5 ya, yang bukan 0 itu merupakan unit. Nah, berarti apa? Nah, dalam hal ini karena semua elemen tak 0 di dalam Z5 itu merupakan unit, maka berarti ini menunjukkan Z5 itu merupakan sebuah field. Nah, karena semua elemen tak nolnya itu merupakan unit, sehingga mengakibatkan Z5 itu tidak punya pembagi 0. Nah, karena Z5 tidak punya pembagi 0, maka Z5 ini bisa kita katakan juga sebagai integral domain. Ya. Itu bisa dikatakan sebagai integral domain. Ini yang Z5 itu tadi. Ya, jadi field. Ya, setiap field pasti integral domain. Nah, sehingga hanya integral domain yang berhingga yang merupakan sebuah field. Ya, jadi Z5 kan isinya 0, 1, 2, 3, 4. Ya, jadi berhingga. Ya, sehingga Z5 itu adalah field yang sekaligus juga integral domain. Nah, secara umum kita akan bisa melihat integral domain, ada integral domain yang bukan merupakan field. Apa?
ya ini himpunan bilangan bulat. Nah, ini adalah integral domain. Ya, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini mereka adalah integral domain, ya, dari integral domain. Jadi tidak muat membagi 0, ya, tidak muat membagi 0 karena ya kalau elemen tak 0 dikalikan dengan elemen tak 0 yang tidak akan pernah menghasilkan 0. Jadi perkalian yang menghasilkan 0 hanya kalau misalkan salah satu pengalinya itu adalah 0, sehingga akan menghasilkan 0. Sehingga Z ini tidak muat bagi 0, sehingga dia akan merupakan suatu integral domain. Tetapi elemen-elemen tak nolnya itu tidak semuanya merupakan unit. Yang merupakan unit hanya 1 dan negatif 1. Negatif 1 inverse-nya negatif 1, 1 inverse-nya juga 1. Lainnya tidak ada. Karena apa? 2 inverse-nya kalau supaya jadi 1 ya harus dikalikan setengah, sementara setengah tidak ada di dalam ini. Ya, sehingga Z itu, nah, karena ini adalah integral domain yang tak berhingga, gitu ya. Jadi Z adalah integral domain yang tak berhingga. Tadi integral domain yang merupakan field adalah integral domain yang berhingga saja. Sehingga di sini Z integral domain yang tak berhingga, maka Z ini bukan field. Nah, integral domain yang bukan field karena dia adalah integral domain yang tak berhingga. Oke ya, ini jadi itu yang kita bisa lakukan di sini, ya. Jadi kita bisa lakukan tadi sudah disebutkan mengenai ya, sehingga kita bisa klasifikasikan dalam kita gambarkan dalam sebuah diagram Venn, gitu ya, diagram Venn misalkan, ya, sehingga kalau di sini ini adalah ring komutatif. Nah, ini ring komutatif. Kemudian yang di sini ini adalah ring dengan unity, R dengan unity. Nah, ini oke. Nah, maka kemudian di dalam irisan mereka itu ada yang namanya integral domain. Nah, integral domain. Nah, di dalam integral domain itu adalah field. Gitu. Ya, ini sehingga apa? Sehingga kalau dari sini baik field maupun integral domain itu mereka berada dalam irisan ini, yakni ring komutatif dengan unity. Ya, jadi ring komutatif dengan unity sehingga mereka berada dalam sini. Ya, mereka ring komutatif, ya. Karena ini mungkin ada ring komutatif tapi tidak punya unity. Di sini ring dengan unity tapi tidak komutatif, gitu ya. Nah, irisan mereka ring komutatif dengan ring dengan unity itu adalah ini integral domain dan field itu tadi, ya. Nih. Nah, kemudian tadi oleh kelompok ini dipresentasikan bahwa setiap field itu pasti integral domain. Ya, setiap field pasti integral domain. Nah, ini sehingga field itu merupakan subset pada integral domain. Setiap field pasti, tapi tidak semua integral domain merupakan field. Ya, sehingga yang menjadi field tidak hanya integral domain yang berhingga saja. Jadi kalau misalkan himpunan bilangan bulat ya berada di sini integral domain yang bukan field. Tetapi kalau misalkan set 7, set 5, set P dengan P-nya prima, maka dia akan berada di sini, yakni sekaligus field, sekaligus dia juga integral domain. Jadi ini struktur ya diagram Venn untuk ring yang kita punyai, ada ring komutatif, ada ring dengan unity. Nah, irisannya itu ada di sini, kita punya integral domain, kemudian di dalam integral domain ini ada field. Begitu, ya, saya kira itu dulu, saudara, kita waktunya sudah hampir berakhir, ya, dan saya juga akan harus bertugas di UTBK ini untuk jadi koordinat penanggung jawab lokasi, ini jam 12 harus sudah standby. Nih. Baik, mungkin dari sini ada yang ditanyakan dulu mengenai hubungannya antara field dan integral domain, sehingga mudah sekali ya. Jadi kalau misalkan kita tadi ini, ya, yang mana tadi? Oh, di sini. Nah, kita lihat. Ya, jadi dengan membandingkan atau mengkalkulasi seperti ini, oh ini ring, ini operasi. Jadi ini field, integral domain, yang mereka berbedanya hanya di sini saja, gitu ya ini. Oke, nah kemudian tadi setiap unit, nah unit bukan merupakan pembagi nol juga bukan unit begitu. Nah,
akan mudah untuk bisa kalau misalkan kita skemakan seperti ini, ya. Jadi kita mempunyai peta pikir seperti ini, maka akan mudah untuk kita bisa mengkalkulasikan. Baik, mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Silahkan. Tidak ada. Ya. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kita sudah habis waktunya, maka ya silakan nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan, kita bisa ada grup kan, ada di grup WA, itu bisa didiskusikan juga di dalam grup WA. Tidak terbatas di sini karena di sini pun kita masih ruang kita terbatas, kita sekarang malah dikasih waktu hanya 1 jam 10 menit saja. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka untuk hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk presenter dan untuk kelompok ini silakan nanti melaporkan teman-temannya yang tadi sempat memberikan pertanyaan dan juga memberikan jawaban. Silakan nanti dilaporkan di WA Group. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang. Siang, Pak. Terima kasih, Bapak. Iya, sama-sama.